Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah bersama GRII, Gereja Reform Injili Indonesia. Selamat mendengarkan. Shalom saudara pendengar, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Jimmy Pardede dari Gereja Reform Injili Indonesia Bandung. Nats Alkitab untuk perenungan kali ini diambil dari surat Roma, pasal yang pertama, ayat 1-7. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus, yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci, tentang anaknya yang menurut daging diperanakkan dari keturunan Daud, dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa, supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Kamu juga termasuk di antara mereka, kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus. Kasih karunia menyertai kamu, dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus. Saudara, mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, kami mohon anugerah-Mu, supaya kami mengenal Injil berdasarkan apa yang kitab suci ajarkan kepada kami. Tolong kami untuk bersukacita dan bahagia karena berita sukacita yang sudah jadi milik kami. Biarlah kami mengerti berapa besar anugerah yang Tuhan berikan kepada setiap kami yang diambil oleh Tuhan, dipungut dari tempat yang hina, diambil dari lumpur dosa dan dijadikan milik Tuhan selama-lamanya. Mahkota kemuliaan yang Tuhan percayakan kepada kami dalam anugerah terlalu mulia untuk diri kami yang sudah berdosa, namun Tuhan tetap memberikannya. Kami sungguh bersyukur Tuhan tidak melupakan kami, tidak membuang kami, tidak membiarkan kami ada di dalam keadaan yang celaka. Terima kasih untuk Kristus yang sudah hadir. Terima kasih kami boleh menjadi milik Dia sampai selama-lamanya. Ajar kami firman-Mu dan berikan kepada kami apa yang kami harus ketahui tentang Tuhan Yesus. Karena kami rindu kenal Dia. Kami rindu tahu tentang siapa Dia. Kami rindu makin mengasihi Dia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara, surat Roma adalah surat yang begitu penuh dengan banyak ajaran yang penting. Namun surat Roma ini mempunyai satu alur yang gampang kita telusuri. Kalau saudara membaca surat Roma dan bandingkan dengan surat Ibrani misalnya, surat Ibrani mempunyai kesulitan yang lebih karena ada begitu banyak tema yang dibagikan oleh surat Ibrani. Namun surat Roma ini cuma punya satu tema, yaitu tentang Injil. Roma memberitakan Injil. Surat Roma adalah tentang Injil. Seluruh surat dari pasal pertama sampai pasal 16 adalah tentang Injil Kristus. Nah, kalau saudara mengetahui surat ini sebagai surat yang dalam, surat yang sangat penuh dengan doktrin yang berat dan penting, dan surat yang penuh dengan ajaran-ajaran Kristen yang dasar, maka saudara harus tahu satu hal, bahwa Injil tidak bisa lepas dari ajaran-ajaran yang dalam itu, dari prinsip-prinsip Kristen, dan juga dari doktrin-doktrin yang begitu penting untuk diketahui. Injil tidak boleh direduksi. Injil bukan hanya sekadar kamu percaya masuk surga. Injil bukan hanya sekadar Yesus mati dan bangkit saja. Tapi Injil adalah makna mengapa Yesus bangkit, makna mengapa Dia naik surga, makna kenapa sebelumnya Dia dimatikan di atas kayu salib demi orang berdosa. Jadi Injil mempunyai konten cerita yang panjang di dalamnya, yang dirangkum lewat kehadiran Kristus, kematiannya, dan kebangkitannya. Sehingga waktu kita baca surat Roma dari pasal pertama, pasal kedua, ketiga, terus sampai pasal 16, kita sedang belajar tentang Injil. Maka yang harus kita tahu adalah Roma bukan mengandung Injil, tapi Roma adalah berita tentang Injil. Sebenarnya ini juga sangat penting untuk kita ketahui waktu kita baca Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Saudara, 4 kitab ini disebut sebagai kitab Injil.
Berarti Injil adalah yang diceritakan oleh Matius, oleh Markus, oleh Lukas, dan oleh Yohanes. Injil tidak simple, tapi begitu banyak hal yang dibagikan oleh kitab suci yang harus kita mengerti. Maka tidak ada orang bisa menjadi Kristen dan bertumbuh tanpa mengenal kitab suci dengan pelajaran yang intens. Belajar kitab suci bukan pilihan, belajar kitab suci adalah mandat untuk mengenal Tuhan. Tidak ada orang bisa mengenal tema-tema penting seperti Injil, keselamatan, Yesus, Allah Tritunggal, dan lain-lain tanpa mendalami kitab suci. Maka saya harap kita semua boleh menjadi orang Kristen yang menganggap serius mempelajari kitab suci. Ambil waktu yang lebih besar dan lebih konsentrasi untuk belajar kitab suci. Banyak orang sudah Kristen tapi sangat tidak akrab dengan kitab suci karena tidak pernah sungguh-sungguh luangkan waktu untuk kitab suci. Ada satu orang pendeta yang mengatakan, untuk mengetahui kerohanian seseorang, tinggal lihat prioritas waktu yang dia berikan. Apa waktu dalam hidupnya yang tidak boleh diganggu apapun? Apa waktu dalam hidupnya yang tidak boleh diganti oleh apapun? Adakah waktu belajar firman di mana kita mengatakan, ini milik saya belajar firman. Jangan ada yang ambil ini dari saya. Tidak ada yang boleh ganggu, ini harus jadi prioritas utama. Kita sering reschedule jadwal kita karena ada hal penting mendadak muncul. Tapi saudara tidak akan pernah mau reschedule waktu saudara belajar firman. Karena waktu itu adalah waktu di mana saudara makin mengenal Tuhan yang sudah menebus dan membimbing kita. Jadi kita biasakan diri untuk belajar sehingga kita tahu waktu baca kitab suci, kita menemukan bahwa kitab suci membicarakan kepada kita begitu banyak hal penting yang tidak boleh sembarangan ditafsir. Apalagi dipahami berdasarkan pengertian kita yang sering kali keluar dari pengertian yang benar dari kitab suci. Biarlah kita jadi orang Kristen yang mau belajar. Bukan karena belajar itu membuat kita jadi orang Kristen eksklusif yang hebat, melainkan karena belajar itu adalah tuntutan dasar untuk setiap orang Kristen. Belajar kitab suci adalah tuntutan dasar. Saudara kalau mau jadi anggota di GRI atau mau dibaptis atau CD, harus ikut kelas dulu selama 6 bulan. Selama berapa belas pertemuan. Nah kenapa mesti ada kelas seperti ini? Karena untuk beriman perlu mengerti. Untuk mengerti perlu belajar. Untuk belajar perlu konsentrasi dan waktu. Nah biarlah kita menjadi orang yang makin mengenal kitab suci lewat konsentrasi dan komitmen untuk mempelajari kitab suci. Saudara, surat Roma adalah tentang Injil, dan ini sudah dinyatakan dari awal. Paulus mengatakan, dari Paulus yang dikhususkan untuk memberitakan Injil. Dan dia mengatakan, saya ingin datang ke Roma untuk sendiri bicara Injil kepada kamu. Saya sungguh ingin datang ke Roma tapi terus terhalang. Paulus belum sempat ke Roma, maka dia tulis surat, saya tulis surat kepada kamu karena saya belum sempat datang. Kalau saya datang, saya akan bicarakan Injil kepada kamu. Kalau saya belum sempat datang, saya akan tulis tulisan ini untuk menjelaskan kepada kamu tentang Injil. Banyak orang merangkum Injil dan itu bukan hal yang salah ya. Merangkum Injil melalui peristiwa Yesus mati dan bangkit, itu baik. Tetapi memberikan penjelasan kenapa dia mati dan kenapa dia bangkit, itu adalah sesuatu yang penting untuk kita pelajari. Nah maka di dalam ayat-ayat awal dikatakan, aku adalah Paulus, hamba Yesus Kristus, dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Dia dikhususkan untuk menjelaskan Injil, memberitakan Injil, membuat orang mengenal berita Injil. Dan saudara, berita Injil ini bukan berita yang jelek, karena ini berita bahagia kok. Berita Injil artinya berita sukacita. Ada kabar baik yang mau diberitakan. Apa baiknya kabar yang diberitakan Paulus? Di dalam sudut pandang dari perjanjian lama, kabar baik yang mau diberitakan adalah tentang raja yang ditunggu-tunggu. Kita sudah lama tunggu-tunggu raja ini dan sekarang dia sudah datang. Nah ini yang Paulus mau beritakan. Maka dia mengatakan, dari Paulus, hamba Kristus Yesus. Ini hamba, pengertiannya sangat penting untuk kita pahami. Dia sedang mengatakan, saya ini adalah orang yang diikat untuk menjadi pelayan Yesus Kristus. Dia bukan orang bebas. Dia adalah orang yang menyerahkan diri untuk diikat dan mengikuti Yesus Kristus. Dia tidak punya opsi. Dia tidak bisa mengatakan, saya nggak mau ini, saya mau yang itu. Saya mau kerjakan yang ini dan bukan itu. Nggak ada. Dia adalah hamba yang sudah diikat oleh Kristus. Nah di dalam bagian lain dari suratnya, Paulus mengatakan, aku adalah hamba namun aku juga bebas. Wah ini membingungkan ya. Jadi Paulus itu hamba atau bebas? Paulus mengatakan, saya bebas. Kalau bebas, kenapa kamu bilang saya hamba? Saya juga hamba. Jadi hamba atau bebas? Bebas. Jadi bukan hamba, hamba. Jadi enggak bebas, bebas. Kamu bebas atau hamba? Kalau orang reform dengar argumen ini mengatakan, ya already and not yet. Itu kan biasa. Maka ini bebas and hamba. Ini namanya paradoks.
Orang reform sudah punya kata kunci namanya paradoks untuk mengerti segala sesuatu. Sayangnya segala sesuatu yang dimengerti dengan paradoks kadang-kadang kebablasan. Jadi kamu ini baik atau jahat? Paradoks gitu ya. Kamu ke gereja atau enggak? Paradoks. Already but not yet. Nah tapi saudara sekalian, pengertian budak dan orang bebas ini bukan paradoks ya. Ini adalah kerelaan untuk menjadi budak karena sudah bebas. Ini bagian yang kita mengerti dari Israel. Semua orang Yahudi akan balik ke peristiwa Israel keluar dari Mesir untuk mengerti bebas namun jadi budak. Apa yang Tuhan lakukan kepada orang Israel? Tuhan bebaskan Israel keluar dari Mesir. Mereka bukan lagi budak di Mesir, mereka adalah orang bebas. Tapi setelah mereka bebas, mereka diikat oleh Tuhan di dalam perjanjian di Gunung Sinai supaya mereka melayani Tuhan selama-lamanya. Sudah bebas, sekarang disuruh jadi budak lagi. Mana mau ya? Saudara pilih mana? Bebas atau budak? Bebas dong. Kita sudah merdeka dari tahun 1945 bulan Agustus tanggal 17. Kita tidak lagi dijajah oleh siapapun. Gak ada negara menjajah kita. Kita bangsa yang merdeka. Gak ada orang suka dijajah, semua suka merdeka. Namun satu hal yang harus kita ketahui adalah bahwa kita ini diciptakan sebagai gambar Allah yang mau tidak mau harus tunduk dan melayani Allah sebagai pemilik gambar yang ada pada kita ini. Jadi kita adalah gambar Allah dan Tuhan adalah Tuhan kita. Kita terikat dengan Dia oleh karena kita adalah ciptaannya Dia. Di dalam Institutio, John Calvin mengatakan, saudara dan saya yang diciptakan oleh Tuhan adalah orang-orang yang sudah seharusnya melayani Tuhan sebagai ciptaan, melayani penciptanya. Jadi saudara, satu-satunya cara untuk kita tidak melayani Tuhan adalah kita mengklaim bahwa kita bukan ciptaan. Tapi tidak ada satupun dari kita yang bisa melakukan itu ya. Kalau saudara mengatakan, saya bukan ciptaan, saya pencipta. Kamu umur berapa? 30. 40 tahun lalu kamu di mana? Belum ada. Loh kalau gitu kamu nggak mungkin jadi Tuhan dong. Nggak ada Tuhan yang baru muncul mendadak kira-kira 30 tahun lalu. Jadi tidak ada manusia bisa menjadi Tuhan atas dirinya sendiri dan atas seluruh dunia ini. Nggak mungkin. Nah kalau manusia tidak bisa menjadi Tuhan, maka dia harus menyadari dia ciptaan. Dia dicipta, ada waktu di mana dia belum ada dan sekarang dia ada. Dia adalah ciptaan dan sebagai ciptaan dia perlu tunduk kepada Allah yang sudah menciptakan dia. Ini prinsip yang semua orang tahu. Tapi heran ya, ini prinsip yang paling longgar Tuhan kenakan di dunia ini. Saudara bisa melawan Tuhan hari ini dan saudara bisa lakukan itu dengan bebas. Saudara bisa memutuskan untuk melakukan hal yang berdosa dan menyakiti hati Tuhan. Dan itu saudara bisa lakukan seolah dengan bebas. Tuhan adalah Allah yang sangat-sangat menghargai kebebasan yang dia berikan kepada gambarnya. Gambarnya diberikan kebebasan begitu besar dengan satu tujuan. Supaya gambar Allah ini, yaitu saudara dan saya, manusia yang dia ciptakan, mau sujud kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Mau datang kepada dia dengan kerelaan dan kasih. Mau datang kepada dia dengan satu hati. Untuk mengasihi dan untuk taat kepada dia. Maka saudara sekalian, mengasihi dan mentaati Tuhan hanya mungkin dilakukan di dalam kebebasan. Hanya orang bebas bisa menentukan apa yang harus dia lakukan. Dan karena manusia bebas, karena anugerah Tuhan, dia boleh menjadi hamba Tuhan yang mengerjakan pelayanan itu dengan kelimpahan. Tuhan menjanjikan hidup yang limpah. Saudara bisa ingat ini dari perkataan Tuhan Yesus. Yesus memberikan hidup yang limpah, bukan cuma hidup saja. Yesus tidak memberikan asal hidup. Yesus tidak memberikan kehidupan yang cuma berjalan begitu saja. Menjadi orang Kristen adalah menjadi orang yang mengerti apa itu hidup dengan kelimpahan. Tapi sayang sekali tidak banyak orang yang mau kejar ini. Saudara bolos kebaktian, bolos PA, bolos apapun. I have nothing to lose. Jangan minta maaf sama saya. Karena saudara sedang kehilangan kesempatan untuk menambahkan sesuatu dalam iman saudara. Dan kehilangan kesempatan ini adalah kerugian luar biasa besar. Nah saya nggak ngerti berapa besar kerugian yang dialami oleh orang yang nggak ikut retreat. Tapi mereka pun nggak tahu. Tapi ini gimana? Sudah lewat ya. Banyak kalimat-kalimat yang saya keluarkan nggak pernah saya pikir sebelumnya bisa dikeluarkan. Lalu setelah orang dengar di retreat mereka merasa dapat berkat. Saya pun dapat berkat. Karena saya tidak kepikiran mempersiapkan kalimat yang saya keluarkan. Itu kalimat yang muncul waktu saya sedang berdiri dan Tuhan anugerahkan. Tuhan mengasihi orang yang ikut sehingga diberikan kalimat itu. Dan Tuhan tidak izinkan dimiliki oleh orang lain yang gak ikut. Ini anugerah Tuhan. Maka kalau saudara dengan sembarangan mengatakan, ya kadang ikut, kadang enggak, kadang ikut, kadang enggak. Aduh itu bodoh sekali. Kita tidak tahu berapa besar kita rugi karena kita gak kenal Tuhan. Tuhan itu asing bagi kita. Kita gak kenal siapa Yesus. Kita nggak kenal apa yang dia lakukan. Kita tidak mengenal Allah Tritunggal yang sudah menyelamatkan kita. Dan itu bukan kerugian saya. Itu kerugianmu. Maka saudara, Tuhan membebaskan kita. Lalu ketika kita mengatakan, saya rela tunduk.
Saya rela datang. Saya rela memperhamba diri kepada Tuhan. Tuhan akan tanya, yakin lo? Bebas lo. Boleh pergi kalau mau. Nggak harus datang. Lalu orang Israel tetap mengatakan, enggak, kami tetap akan menyembah engkau. Baru mereka mengerti kebebasan di dalam kerelaan untuk memperhambakan diri. Yosua pernah mengatakan kepada orang Israel, saya dan keluarga kami akan ikut Tuhan, tapi kalian terserah. Kamu mau menyembah dewa orang-orang Kanaan, yang ada disclaimer, yang baru kami taklukkan, atau ada opsi yang lebih baik lagi, kamu pulang ke Mesopotamia, daerah asal Abraham. Kamu pergi ke Mesopotamia dan menyembah berhala di sana. Ini sindiran Yosua ya. Mereka dari Mesir ke padang gurun sampai ke tanah Kanaan. Kalau diteruskan lagi ke utara lalu ke daerah timur, maka mereka akan sampai Mesopotamia. Ini adalah tempat yang budayanya maju sekali dan dewa-dewanya sangat banyak. Maka Yosua mengatakan, kalau kamu mau menyembah dewa Kanaan silakan, tapi kuil-kuilnya sudah hancur, dewa-dewanya sudah nggak ada, imam-imamnya sudah kita bunuh dan bangsanya sudah hilang semua. Mau menyembah dewa pecundang ya silakan. Tapi kalau kamu nggak mau dewa pecundang, masih ada opsi lain. Pergi ke Mesopotamia dan sembah dewa-dewa di sana. Maukah kamu? Tapi aku dan keluargaku, kami akan menyembah Tuhan. Lalu orang Israel bilang apa? Oh, kami mau menyembah Tuhan, kami pilih sembah Tuhan. Apa yang dikatakan Yosua? Tidak sanggup kamu sembah Tuhan. Karena meskipun kamu dengan rela datang kepada Tuhan, kamu tidak tentu akan punya ketekunan untuk ikut dia. Begitu banyak orang berkomitmen ikut Tuhan di awal, tapi kemudian berjatuhan di tengah dan di akhir. Nggak ada perseverance. Tidak ada ketekunan untuk ikut Tuhan. Nah maka saudara sekalian, Tuhan memberikan kebebasan supaya orang-orang yang sudah dibebaskan mengerti berapa indahnya kerelaan untuk tunduk itu. Nggak ada yang paksa mereka dan mereka rela datang. Tidak ada yang paksa mereka dan mereka rela melayani Tuhan. Tidak ada yang paksa mereka dan mereka jadi umat yang mau tunduk kepada Tuhan selama-lamanya. Inilah yang dimaksudkan dengan Tuhan memberikan kebebasan. Lalu orang-orang bebas ini rela tunduk kepada Tuhan. Nah inilah yang Paulus sebenarnya punya di dalam pikiran dia. Paulus itu orang yang sangat-sangat PL pikirannya. Ya pasti ya, dia baca Alkitab terus. Dan Alkitab yang dia baca pasti perjanjian lama. Loh, Paulus nggak baca Matius ya? Nggak baca Markus, Lukas, Yohanes. Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes ditulis setelah Paulus nggak ada. Paulus sudah mati baru kitab-kitab itu tertulis. Jadi nggak mungkin Paulus tiba-tiba turun lagi, bangkit lagi lalu baca sebentar. Dia bangkit dari kubur bilang, Matius pinjam. Paulus? Ya sini bentar. Lu kan udah mati. Ya, gue hidup, bentar mau lihat dulu. Tulisanmu saya koreksi. Lalu dia baca-baca sebentar Matius, thank you Matt. Lalu dia balik lagi, enggak. Waktu Matius selesaikan Injil Matius, Paulus sudah enggak ada. Markus selesaikan Injil Markus, mungkin Paulus masih ada. Ini masih perdebatan. Lukas selesaikan Injil Lukas, Paulus pasti sudah enggak ada. Yohanes selesaikan Injil Yohanes, Paulus pasti sudah enggak ada. Dia enggak punya Matius, Markus, Lukas, Yohanes untuk dibaca. Dia enggak ada kitab Wahyu. Dia ada surat Roma, tapi itu lagi on proses gitu ya. Ini kitab yang lagi dia tulis. Dia membaca perjanjian lama tiap hari. Dan orang Yahudi kalau baca perjanjian lama, mereka membaca dengan serius. Mereka belum mau berhenti baca sampai mereka bisa mengingat banyak kalimat dari apa yang mereka baca. Ketekunan membaca dari orang Yahudi itu sangat luar biasa. Dan saudara sekalian, itu bukan hal yang mengherankan. Mereka membiasakan diri untuk menganggap serius Tuhan mereka. Satu tanda kita anggap serius Tuhan kita adalah keinginan untuk kenal Dia. Bagi orang yang tidak anggap Tuhan serius, tidak ada keinginan untuk kenal Tuhan. Semua pengenalan standar yang paling rendah itu dianggap sudah cukup. Lalu pengenalan yang sedikit dalam dianggap milik mahasiswa teologi. Saya nggak ngerti, banyak khotbah-khotbah yang sangat baik dan berbobot dianggap terlalu teknis dan terlalu teologis oleh zaman ini. Waduh, saya sedih sekali. Ini bukan khotbah rumit. Ini khotbah memberkati. Sejak kapan berkat sama dengan rumit? Saudara, kalau ditanya orang, apa sinonim dari berkat? Rumit. Apa sinonim dari rumit? Berkat. Begitu ya. Saya dengar khotbah itu, saya dapat berkat. Bapak kan dapat berkat karena Bapak tahu banyak. Iya, saya dapat berkat mungkin karena saya tahu sesuatu. Mungkin gak banyak, tapi saya tahu sesuatu. Yang membuat yang saya dengar itu memberkati saya. Nah itu kan masalahnya. Bapak tahu, maka dapat berkat. Saya kan gak tahu, makanya gak dapat berkat. Loh, saudara sudah tahu nggak tahu? Iya, saya nggak tahu. Cari tahu dong. Gimana sih kalau nggak cari tahu ya nggak bisa tahu. Dan kalau nggak tahu nggak dapat berkat. Begitu banyak khotbah-khotbah yang katanya rumit, begitu menyegarkan hati saya. Dan saya nggak ngerti kenapa ini nggak bisa menyegarkan hati orang lain. Saya kasih tahu satu hal. Kalau kita hanya disegarkan oleh kata-kata yang umum, saudara nggak perlu dengar khotbah di gereja. Saudara dengar dimanapun lah. Mereka mengajarkan hal moral yang baik, itu sudah cukup. Ketika ada orang berkhotbah atau apapun namanya, bapak-bapak coba sayangi istrimu. Kalau istrimu lagi capek, ya coba sabar sama dia.
Kalau dia lagi marah-marah, kamu jangan ikut marah-marah. Kalau dia lagi nggak marah-marah, boleh sedikit marah-marah. Jadi kalau istrimu sedang capek, hiburlah dia. Lu sudah bilang, bagus khotbah hari ini. Orang Kristen nggak perlu dengar khotbah begini. Orang Kristen perlu kenal Tuhan. Lalu kaitkan pengenalan akan Tuhan itu dengan relasi suami istri. Kalau nggak ada Tuhannya, nggak usah Kristen. Dengar siapapun bisa kok. Saya harap saudara ngerti hal ini. Saya mau menangis kalau dengar orang membedakan mana khotbah bagus, mana khotbah tidak. Saya sering tanya jemaat, khotbah bagus itu yang mirip mana? Oh ini bagus, ini bagus, ini bagus. Bagi saya semuanya sampah. Bukan sampah karena kurang dalam, tapi sampah karena tidak membuat kita kenal Tuhan. Apa gunanya pengenalan kosong akan Tuhan? Lalu hidup etika yang baik dengan sesama. Ini saya balikan cara berpikir saudara. Banyak orang mengatakan, ngapain kenal Tuhan kalau etikanya bobrok? Saya balikan. Apa guna etika baik kalau nggak kenal Tuhan? Kosong. Saudara baik kepada sesama. Saudara baik kepada orang lain. Saudara rela memberi. Paulus mengatakan, memberi diri untuk dibakar demi orang lain. Tetap kosong. Kenapa kosong? Karena tidak dilakukan dengan kasih. Loh ya kasih kan? Kasih itu praktek kepada manusia. Bukan. Kasih itu adalah kenal Tuhan. Nggak ada kasih kecuali kenal Tuhan. Paulus tidak sedang berfilsafat tentang kasih. Paulus sedang kenalkan Tuhan yang adalah kasih. Saya terus tuntut jemaat saya dewasa. Dan satu tanda dewasa adalah saudara mengerti khotbah berbobot. Bukan cuma sekadar nasihat-nasihat sepele. Nah itu sebabnya saudara harus mengerti. Kenal Tuhan perlu usaha. Kenal Tuhan perlu belajar sampai dalam. Dan Paulus adalah orang yang terus mau kenal Tuhan dengan menceburkan dirinya ke dalam perjanjian lama. Terus baca. Sampai dia dipenuhi oleh perjanjian lama. Sehingga apapun yang dia kemukakan adalah sesuatu yang akan dipengaruhi oleh perjanjian lama. Nah kalau saudara dan saya mau memahami Paulus, kita mesti rajin-rajin ingat perjanjian lama. Paulus mengatakan, saya adalah hamba Kristus Yesus. Apa itu hamba? Orang bebas yang sekarang rela memperhamba diri kepada Tuhan. Orang bebas yang sekarang sudah tinggalkan semua belenggu yang lama. Tetapi juga melepas belenggu kebebasan untuk kembali menjadi milik Tuhan. Di dalam pasal yang ke-20 dan 21 dari kitab Keluaran, dikatakan kalau ada budak yang sudah melayani 6 tahun, tahun ke-7 dia harus dibebaskan. Dan tuannya harus lepaskan dia. Kamu harus bebas. Silakan punya hidup sebagai orang bebas. Kamu bukan lagi budak saya. Lalu budak itu mengatakan, Tuan, I love you. Wah romantis ini budak. Aku mencintai engkau. Aku mengasihi engkau. Aku tidak mau ke tempat lain. Aku ingin jadi budakmu saja terus. Apa yang harus dilakukan tuannya? Tuhan mengatakan, bawa dia di hadapan imam. Lalu tusuk telinganya. Itu sebagai tanda. Saya budak dengan pilihan. Oh, bagus ya. Budak by choice. Bisa nggak karir lain? Bisa. Kalau saya mau jadi atlet juga bisa. Kan kalau jadi budak badannya sudah cukup ya. Untuk jadi atlet angkat berat mungkin. Atau saya mau punya karir lain? Bisa. Tapi saya ingin jadi budak. Bodoh kamu, masa mau jadi budak? Apa gunanya? Saya ingin jadi budak karena itu adalah pernyataan kasih saya. Dan ini yang Paulus sedang katakan. Saya budak. Kenapa? Karena rela. Lalu budak apa ini? Budak yang dipanggil menjadi rasul. Ini agung sekali ya. Rasul punya otoritas begitu besar. Tapi Paulus mengatakan, saya jadi budak yang diangkat jadi rasul. Saya rela melayani Tuhan dan itulah yang menjadi inti identitas saya. Kerasulan Paulus adalah kerasulan yang harus dinyatakan demi berita yang dia sampaikan itu dipercaya banyak orang. Namun kerelaan sebagai hamba ini yang dia tekankan sebagai identitas. Saya hamba Kristus Yesus, dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Apa tugas Paulus? Paulus mengatakan tugas saya adalah untuk share the gospel. Saya harus memberitakan Injil. Saya tidak punya pilihan lain, saya harus menyatakan Injil Tuhan. Saya harus bikin orang lain kenal Injil. Bagaimana cara bikin orang lain kenal Injil? Dengan cara menyatakan apa yang kitab suci ajarkan tentang Yesus. Nah ini yang bagi Paulus satu berita penting tentang apa itu Injil. Injil adalah mengenalkan Yesus kepada banyak orang. Kita ada program Kenalkan Yesus Padaku ya, dari materi sekolah minggu yang kita pakai. Dan di dalam bahan pembahasannya, semua akan berfokus kepada Kristus. Kenalkan Yesus padaku, saya harus kenal Yesus. Saya mesti beriman kepada dia dengan pengenalan yang benar. Dan Paulus merasa ini tugas dia. Dan dia panggil untuk mengabarkan Yesus. Dikatakan di ayat selanjutnya, Injil itu yang dia harus kabarkan ini sudah dijanjikan dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci. Injil ini sudah dijanjikan, sudah diberikan sebagai pengertian lewat firman. Jadi Injil bukan temuan Paulus. Injil bukan baru datang setelah Yesus. Injil sudah dinyatakan dari perjanjian lama, namun digenapi waktu Yesus datang.
Nah, jadi saudara sekalian, Injil yang Paulus beritakan adalah Injil yang sudah diberitakan oleh nabi-nabi dalam kitab suci. Apa yang dikatakan nabi-nabi? Nah, saudara, untuk memahami Paulus, kita mesti ngerti dulu istilah yang dipakai pada abad pertama, gitu kan? Saudara ngerti istilah dipakai pada zamannya, baru saudara bisa nyambung. Kalau istilah anak zaman sekarang, kalau saudara tidak mengerti, saudara akan bingung makna pembicaraan dari anak muda. Coba, misalnya istilah anak muda apa ya? Baper. Ada satu orang bilang ke temannya, orang ini baperan banget. Lalu saudara ikut nimbrung dan mengatakan, kasih makan dong kalau gitu. Dia udah kelaparan. Bukan pak, bukan kelaparan. Apa itu? Baper. Baper itu apa? Nah, saudara nggak bisa nyambung dengan percakapan mereka kalau saudara nggak ngerti konteks dan makna istilah itu. Nah, waktu Paulus mengatakan Injil ini sudah dijanjikan dengan perantara nabi. Apa ya arti Injil lewat para nabi? Ada pengertian yang umum pada zaman Paulus di dalam gereja Tuhan pada waktu itu. Artinya apa? Artinya adalah para nabi sudah menubuatkan periode di mana Tuhan mengampuni bangsa Israel. Itulah Injil. Jadi para nabi berbicara ketika Israel sedang dibuang, dan waktu Israel ada dalam pembuangan, Tuhan mengatakan, saya akan panggil engkau kembali. Saya akan panggil Israel kembali. Saya akan pulihkan engkau. Inilah Injilnya. Oh Tuhan, bagaimana engkau akan pulihkan? Saya akan kirim raja, yaitu Daud. Maksudnya anak Daud ya. Anak Daud akan saya kirim dan kerajaanmu akan beres. Nah, untuk mengerti Injil, berarti kita mesti punya imajinasi. Bayangkan. Waktu baca Alkitab, mesti sering membayangkan. Maka orang dengan imajinasi akan senang baca Alkitab. Orang dengan imajinasi miskin akan belajar punya imajinasi karena baca Alkitab. Nah, saudara, apa yang kita bisa pahami di sini? Coba bayangkan. Saudara tinggal di negara namanya Israel. Ini negara yang dijanjikan Tuhan begitu banyak janji. Tuhan menjanjikan Israel tanah yang berlimpah susu dan madunya. Oh, ini berlimpah loh. Saudara nggak perlu bingung cari susu. Begitu banyak susu, begitu banyak madu, begitu banyak hasil dari pohon menghasilkan buah, kemudian hasil tanah. Ini apapun ada, Tuhan sudah janji. Kamu tidak mungkin lapar, bahkan kamu tidak mungkin normal. Kamu pasti akan kelimpahan. Tuhan gak memberikan yang pas-pasan untuk Israel. Tuhan menjanjikan kamu akan ekses. Kelebihan buah, kelebihan kesuburan, kelebihan tanah, kelebihan uang, dan lain-lain. Tuhan janjikan ini kepada Israel. Dan yang makin bikin Israel bangga adalah Tuhan menyatakan diri sebagai Tuhan dari bangsa ini. Israel lihat bangsa lain tanya, Tuhanmu siapa ya? Oh, Tuhanku adalah Dewa Bel. Dewa Bel tinggal di mana? Dewa Bel ngapain aja? Nggak tahu, kami belum pernah ketemu dia. Oh, belum pernah ya? Ya menurut legenda, Bel itu pernah begini. Oh, menurut legenda. Itu pernah terjadi dalam sejarah. Ya enggak sih, enggak ada catatannya. Oh, oke, thank you. Waktu dengar begini, orang Israel langsung merasa sombong. Oh, ternyata bangsa lain enggak punya dewa seperti kami punya Allah. Lalu bicara lagi sama bangsa lain, langsung merasa sombong lagi. Tuhan memberkati Israel dengan sangat. Lalu Tuhan menyatakan bahwa seluruh bumi, ini seluruh bumi yang Tuhan sudah ciptakan, akan Tuhan pulihkan lewat bangsa ini. Ini bangsa besar sekali. Ini bangsa boleh menjadi sombong karena janji-janji Tuhan ini. Dan saudara bayangkan kalau saudara jadi orang Israel di zaman abad ke-10 atau abad ke-9, waktu Israel sedang dipimpin oleh Daud. Saudara mengatakan, inilah zaman keemasan kami, lah bangsa paling hebat, Tuhan berkati kami. Dan tiba saat ketika itu semua tinggal mimpi. Tuhan begitu marah dan habisi bangsa ini. Mereka nggak punya tempat, mereka tidak punya rumah, mereka tidak punya tempat ibadah, mereka tidak punya kota, mereka tidak punya raja, mereka tidak punya apa-apa, mereka cuma ada di pembuangan. Hanya bisa mengingat masa lalu yang jaya. Nah, saudara sekalian, Israel sekarang sudah dibuang dan mereka tidak punya apapun yang mulia, tapi ada janji Tuhan. Mereka hanya memegang janji, hanya itu yang menguatkan mereka. Mereka tidak punya apa-apa, tapi mereka ingat Tuhan akan pulihkan, dan itulah penghiburannya. Saudara, kalau saudara mendapatkan penderitaan lalu dengar perkataan Tuhan, jangan khawatir, sebentar lagi semua akan beres. Maka itulah momen yang paling saudara tunggu-tunggu. Itu yang dilakukan oleh orang Israel. Mereka tunggu, mana anak Daud? Ini yang kami tunggu. Mereka mau disiksa seperti apapun, mereka punya kekuatan karena mereka tahu anak Daud akan datang. Sangat kasihan kalau mereka sekarang masih mengharapkan hal yang sama. Mereka menghadapi Nazi dan Hitler, lalu mereka mengatakan, kami tunggu anak Daud datang untuk mengalahkan musuh-musuh kami. Saudara, anak Daudnya sudah datang, mereka nggak sadar. Nah, jadi anak Daud datang, itulah pengharapannya. Dan Paulus mau membawakan berita itu. Coba lihat sama-sama di dalam ayat yang ketiga. Tentang anaknya yang menurut daging diperanakkan dari keturunan Daud. Nah, kenapa Paulus mesti mengatakan ini? Dia diperanakkan dari keturunan Daud karena itulah pengharapan berita sukacita yang diberitakan oleh para nabi.
Nabi-nabi mengatakan anak Daud akan datang. Jangan khawatir hai Israel. Kamu sekarang ditindas, kamu sekarang sulit, kamu sekarang disiksa. Jangan khawatir karena anak Daud akan datang. Oh, ini yang jadi pengharapan mereka. Anak Daud, kapan engkau datang? Segera datang dan pulihkan kami. Dan Paulus mengatakan ini berita sukacitanya. Dia sudah datang. Hei orang-orang Israel, kembalilah kepada Tuhan. Hai Israel, datanglah kepada Tuhan. Nah, ini berita sukacita yang Paulus membagikan. Dia adalah anak Daud yang dijanjikan oleh Tuhan. Dan ayat selanjutnya mengatakan, dan menurut roh kekudusan, dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Dia adalah anak Allah yang berkuasa karena dia dibangkitkan oleh Allah. Kebangkitan Yesus adalah tanda bahwa dia adalah anak Allah yang berkuasa itu. Jadi saudara, Paulus sedang menekankan bahwa kita mengharapkan berita Injil karena nabi-nabi sudah ngomong dulu. Saudara tahu berita Injil dari para nabi, baru saudara mengharapkan kedatangan Kristus. Para nabi sudah berbicara anak Daud akan datang, dan itu yang kita harapkan terjadi. Sehingga waktu Yesus datang, Paulus akan memproklamirkan, ini yang kamu sudah nanti-nanti, sambutlah dia. Sehingga saudara, berita Injil perlu konteks untuk dibagikan. Orang mengharapkan juru selamat karena mereka ada di dalam kesulitan. Kesulitan apa itu? Kesulitan pembuangan. Nah, di dalam Yesaya dari pasal 24 dan seterusnya, pembuangan itu dibagi di dalam beberapa bagian yang sangat cocok untuk zaman kita sekarang. Di dalam pasal 24, Yesaya mengatakan pembuangan itu sama dengan kekosongan. Orang Israel yang dibuang merasa hidupnya kosong dan tidak berarti. Tidak ada bait suci, tidak ada ibadah, tidak ada hak apapun yang mereka hargai ada dalam hidup. Saudara, kita sebagai manusia selalu punya sesuatu yang kita hargai. Dan kalau sesuatu yang lain kita miliki itu hilang, kita tetap tidak merasa kosong. Tapi kalau sesuatu yang paling kita hargai itu hilang, baru kita rasa kosong. Ada orang yang akan merasa kosong kalau pasangannya meninggal. Ada orang akan merasa kosong kalau bisnisnya hilang. Ada orang akan merasa kosong kalau ini atau kalau itu. Dan perasaan kosong itulah yang digambarkan oleh Yesaya 24. Di pembuangan itu kayak orang yang sudah kehilangan pengharapan. Jadi saudara bisa ambil pengertian itu untuk hidup kita sekarang. Banyak orang sebenarnya hidup di dalam keadaan kosong karena tidak punya apapun yang berharga untuk dipegang. Semua yang berharga yang kita pegang ternyata tidak berharga. Dan baru waktu itu kita akan merasa kehilangan makna. Kehilangan makna adalah derita lebih besar daripada kehilangan harta. Banyak orang kaya bunuh diri karena apa? Karena merasa hartanya tidak bisa memberikan makna apapun. Nah saudara, di dalam keadaan kehilangan makna ini, orang menderita dan akhirnya menantikan kapan bisa ada pemulihan terjadi. Saya mau hidup saya berubah, bagaimana bisa berubah? Lalu Yesaya 24 mengatakan hal yang kedua, bahwa pembuangan itu juga identik dengan perasaan kematian sebentar lagi datang. Ini perasaan yang sangat menakutkan ya, ketika saudara sedang diburu oleh kematian. Saudara, kalau saudara pernah merasa dikejar-kejar, saudara langsung mengerti maksud saya ini apa. Orang yang hidupnya terus dikejar-kejar sangat tidak aman. Terus merasa suatu saat musuh saya akan muncul. Nanti orang ini akan muncul. Atau orang yang membenci saya akan muncul. Menangkap saya atau apapun yang dia bisa lakukan kepada saya. Nggak ada kehidupan yang tenang. Saya punya rekan yang sangat jago jago bela diri dan tukang berkelahi. Dia berkelahi lawan siapapun dan dia bisa kalahkan. Kalau dia berkelahi lawan 3 orang dia bisa menang. Nah ini teman saya ini punya kemampuan bela diri jago sekali. Tapi kalau saya jalan dengan dia yang paling sering tengok kiri tengok kanan. Selalu celingak-celinguk, lihat kemana-mana. Dia yang paling ketakutan. Nah kenapa dia paling ketakutan? Karena dia punya banyak musuh. Saya nggak bisa bela diri, saya jalannya paling tenang. Kami berdua jalan, dia ketakutan. Kenapa? Nggak. Kenapa? Nggak. Saya kira ada musuh saya. Oh bukan. Bukan. Nah jadi saya berpikir, apa gunanya punya kemampuan bela diri kalau musuhnya terlalu banyak seperti ini? Jalan kemanapun ketakutan. Lewat ini ketakutan, lewat itu ketakutan. Lebih baik saya nggak punya musuh, jalan dengan aman. Maka saudara sekalian, waktu orang diburu dengan ketakutan, dia akan sangat tidak nyaman. Bayangkan kalau yang memburu saudara adalah kematian. Kematian itu adalah sesuatu yang akan menangkap saudara cepat atau lambat. Dan ini yang menakutkan ya. Orang Israel di pembuangan itu seperti cuma tunggu mati. Mereka merasa kehilangan harapan akan hidup dan mereka mengatakan, sudah ini kita tinggal tunggu mati aja. Sangat kosong loh hidup seperti ini. Hidup seperti menunggu mati, nggak ada harapan. Lalu yang ketiga, kitab Yesaya 24 mengatakan, pembuangan itu adalah seperti kehilangan kedaulatan di dalam komunitas. Nggak ada raja, nggak ada pemimpin, nggak ada apapun. Semua yang kita lakukan keputusannya tergantung orang luar. Kita nggak berdaulat atas diri kita sendiri, kita cuma kaum jajahan. Nah, Indonesia sangat mengerti perasaan dijajah ya. Dulu Indonesia dikuasai oleh Portugis, kemudian oleh VOC. VOC yang menguasai perdagangan, VOC yang menentukan kita mesti lakukan apa, dengan jual dengan harga berapa.
Setelah itu VOC bangkrut karena harga rempah-rempah turun. Langsung Belanda take over Indonesia. Jadi sebenarnya Indonesia ditaklukkan oleh Belanda itu setelah VOC. Meskipun VOC milik Belanda kita tahu, tapi VOC adalah sistem yang berbeda dengan pemerintahan Belanda. Nah setelah VOC Belanda yang menaklukkan kita, dan di dalam penaklukan ini kita tahu bagaimana rasanya dipaksa untuk hidup berdasarkan selera dari pemerintahan yang menjajah kita. Saya boleh tanam ini, nggak bisa. Tapi bangsa kami perlu makan, perlu tanam makanan pokok, nggak bisa. Kamu harus tanam apa yang kami suruh, karena negara kami mau jual bahan itu. Sangat kasihan sekali. Nah saudara, Israel tidak punya kenikmatan untuk mempunyai bangsanya sendiri. Mereka hidup di dalam keadaan yang sangat-sangat kosong. Nggak ada pemimpin, nggak ada kedaulatan. Lalu hal yang terakhir dikatakan oleh Yesaya pasal 24. Bahwa pembuangan itu adalah seperti Tuhan memalingkan wajah dan menunjukkan kebencian kepada saudara. Ini yang paling menakutkan. Tuhan sudah muak, dia palingkan wajahnya dan dia mengatakan, cukup, saya tidak tahan lagi sama kamu. Saya singkirkan kamu dari kehidupan saya. Silakan hidup sesukamu. Saya sudah muak kepada kamu. Yesaya 24 mengatakan, ini kematian yang lebih mengerikan dari kematian sebelumnya. Ini kekosongan yang lebih mengerikan dari kekosongan apapun yang pernah dialami Israel. Ini ketakutan yang paling besar dibandingkan dengan ketakutan apapun yang pernah dialami Israel. Saudara, bagaimana perasaannya ketika Tuhan yang Maha Kuasa mengatakan, aku membencimu. Dia tidak harus lemparkan neraka kepada kita. Dia palingkan wajahnya dari kita, itu sudah cukup untuk membuat kita tidak mau hidup lagi. Maka saudara sekalian, Israel kehilangan begitu banyak hal ketika Tuhan mengatakan, saya sudah muak dan saya palingkan wajah saya dari kamu. Saya tidak mau lihat kamu lagi. Saudara, hal ini menakutkan sekali, terutama bagi orang saleh seperti para nabi. Tuhan sudah sedemikian marahkah engkau? Adakah cara kami untuk meredakan marahmu? Kami para nabi mau berdoa, bolehkah kami berdoa? Dan kitab suci mengatakan di dalam kitab Yeremia, Tuhan berkata, jangan doa lagi. Saya sudah sangat benci bangsa itu. Maka saudara, Israel belajar dengan cara yang paling keras, bahwa mereka terlalu rusak, terlalu bebal, terlalu keras hati, sehingga Tuhan pun akhirnya merasa cukup untuk beranugerah dan berbelas kasihan kepada mereka. Tuhan gak punya kewajiban untuk selalu kasihan sama kita loh. Akan ada titik di mana dia mengatakan, saya tidak mau engkau lagi. Dan saudara, ketika itu terjadi, kita tidak punya apa-apa lagi. Tuhan sudah tinggalkan kita dan kita habis. Nah ini yang dialami Israel, Tuhan sudah palingkan wajah. Terus bagaimana cara balikan Tuhan ke sini? Gak ada lagi caranya. Saya ingat ketika anak saya masih kecil, ya lebih kecil dari sekarang ya. Lalu ketika kami marah sama dia, hal yang ingin dia lakukan adalah dia ingin kita baik lagi sama dia. Ayo papa, ayo mama senyum lagi dong gitu ya kalau kita lagi marah. Jangan marah terus, sekarang boleh dong senyum lagi. Saya ingin kamu baik lagi sama saya. Tapi saudara, Israel sudah begitu jahat sehingga Tuhan tidak lagi berniat untuk baik lagi sama mereka dalam waktu dekat. Dan kadang-kadang kita nggak sadar ya, kita pikir Tuhan itu adalah the all powerful dan juga the all passionate dan lain-lain. Dia adalah dia yang punya kesabaran yang paling besar. Dia adalah Allah yang tidak mudah marah. Benar. Tapi akan ada titik di mana dia mengatakan, murkaku tidak tertahankan lagi dan aku akan tinggalkan kamu. Saudara, jangan mencobai Tuhan. Jangan membuat dia marah kepada kita. Jangan hidup dengan keraskan hati terus. Terus lemparkan hal-hal yang akan bikin Tuhan marah. Saudara, kita sering mengatakan, Tuhan kan sabar. Tapi Tuhan akan balik mengatakan, kamu sudah kebangetan. Kamu sudah keterlaluan sehingga saya harus buang kamu. Saudara, mau gak kita ada di titik itu? Kalau kita gak mau ada di titik itu, berhenti keterlaluan kepada Tuhan. Jangan terus berdosa. Jangan terus abaikan perintah dia. Dia suruh mengasihi, kita membenci. Dia suruh menyatakan belas kasihan, kita marah-marah terus. Dia suruh jujur, kita bohong-bohong terus. Dia suruh kita punya kejujuran di dalam bisnis dan di dalam pekerjaan, kita terus tipu-tipu orang. Dia suruh menjadi berkat, kita terus mau ambil berkat dari orang lain. Sampai kapan ya kita uji kesabaran Tuhan? Israel akhirnya dibuang. Tuhan sudah teruji kesabarannya dan akhirnya Tuhan mengatakan, cukup, saya akan buang kamu. Dan di dalam pembuangan, Tuhan masih mau ampuni dan panggil. Inilah berita sukacitanya. Ketika Israel sudah kapok, di dalam kitab Nabi dikatakan, di mana lagi kamu mau dipukul, hai Israel? Semua badanmu sudah bengkak karena aku hajar. Mau di mana lagi dihajar? Tapi saat di mana Tuhan mengatakan, oke, saya akan ampuni kamu, saya akan pulihkan kamu. Itulah Injil. Injil adalah ketika Tuhan tidak marah lagi dan mau panggil kita kembali. Dan ini yang diberitakan Paulus. Kamu tahu tidak? Tuhan tidak marah lagi. Kenapa Tuhan bisa tidak marah lagi? Karena sudah ada juru selamat yang tanggung murka dari Tuhan untuk dia terima di dalam dirinya di atas kayu salib. Nah maka saudara, inilah berita Injil. Tuhanmu gak marah lagi. Mari datang kepada dia. Dan itu yang Paulus katakan
bahwa oleh kebangkitannya dari antara orang mati, dialah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus. Dan dengan kasih karunia-Nya, ayat yang kelima, dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Saudara, Paulus bukan cuma mengatakan kepada Israel, "Hei Israel, ini juru selamatmu. Kamu diampuni, tadinya kamu sudah dibuang, sekarang kamu dipanggil kembali." Dan Paulus mengatakan, bukan hanya orang Israel, saya juga diperintahkan Tuhan untuk menuntun bangsa-bangsa lain. Oh, bangsa-bangsa lain juga? Iya. Gimana caranya ya? Mesias Israel bagi bangsa lain. Nah, ini susah ya. Tuhan membuang Israel, lalu Tuhan mengatakan, "Oke, saya ampuni kamu." Sekarang Paulus mau bawa ini kepada bangsa lain. Gimana caranya? Nah, ini yang Paulus lakukan di surat Roma. Kamu tahu tidak, nabi-nabi berbicara tentang pembuangan. Bukan hanya pembuangan Israel, tapi juga pembuangan bangsa-bangsa lain. Seluruh bangsa sedang dibuang oleh Tuhan karena dosa. Maka Paulus adalah seorang teolog yang membagikan Injil orang Yahudi untuk dimengerti oleh bangsa-bangsa lain. Ini indah sekali ya. Jadi Paulus mengatakan bangsa-bangsa akan dituntun untuk mengenal Tuhan, karena semua bangsa sama seperti Israel sudah dibuang oleh Tuhan. Nah, maka sekarang Paulus menyatakan, kamu adalah orang yang diberkati, karena Injil saya beritakan kepada kamu dan kamu dipanggil untuk menjadi milik Kristus. Maka Paulus mengatakan di ayat yang ke-6, kamu juga termasuk di antara mereka, kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Saudara, saya mau mengatakan hal yang sama kepada saudara. Saudara bukan jemaat Roma, tapi saudara sama dengan jemaat Roma, sama-sama orang bukan Yahudi, yang perlu kenal juru selamatnya Yahudi. Dan saya mengatakan kepada saudara, kamu pun termasuk di antara mereka yang sudah dipanggil menjadi milik Kristus. Biarlah kita mengingat Injil ini dengan benar. Saudara sudah jadi milik Kristus, saudara sudah dimiliki oleh Dia. Saudara harus belajar untuk mempersembahkan hidup dengan rela kepada Dia. Saya bebas, dosa sudah ditaklukkan, maut sudah ditaklukkan, murka Tuhan sudah habis, tidak ada lagi. Semua sudah dilepaskan dari saya. Puji Tuhan. Sekarang Tuhan, saya mau jadi hamba-Mu. Saya mau tundukkan diri untuk menjadi milik-Mu karena kerelaan saya, bukan karena paksaan. Mari kita menerima Injil dengan satu perasaan hati yang rela untuk hidup bagi Tuhan. Mari terima belas kasihan Tuhan dengan sepenuh-penuhnya untuk hidup di dalam kekudusannya dan hidup untuk memuliakan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati saudara dan saya, dan biarlah Injil yang Paulus bagikan di dalam surat Roma akan makin kita mengerti dan makin kita hargai di dalam ayat-ayat selanjutnya. Saya terus doakan saudara menjadi orang Kristen yang makin mengerti kelimpahan berkat Tuhan, makin mampu hidup berkemenangan di dalam Tuhan, dan makin mampu untuk mematikan diri yang lama dan menyatakan hidup bagi Kristus, lalu menyatakan hidup di dalam Kristus. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Bapa di surga, kami menyerahkan diri kami ke dalam tangan-Mu. Kami yang adalah orang-orang yang harusnya dibuang oleh Tuhan, kami adalah orang-orang yang harusnya disingkirkan oleh Tuhan, namun Tuhan panggil kami kembali. Tuhan, kami sungguh bersyukur karena Tuhan mengasihani kami. Tidak ada apapun dalam diri kami yang membuat Tuhan harus mengasihi kami. Namun karena besarnya cinta kasih dan anugerah Tuhan, Tuhan menyatakan berkat kepada kami. Terima kasih karena kami boleh menjadi milik Tuhan. Kami boleh menjadi milik Tuhan selama-lamanya bahkan. Tolong kami untuk hidup bagi-Mu. Jika kami tidak tergerak oleh Tuhan, ampuni kami. Berikan hati yang mau tergerak oleh Tuhan, sehingga kehidupan kami adalah kehidupan yang benar-benar mau jalani kehidupan yang taat kepada Tuhan. Tuntun kami ya Tuhan, sehingga semua tindakan kami memuliakan nama Tuhan. Jika kami bersalah di dalam dosa-dosa kami yang kami lakukan terus, kami mau berjanji tinggalkannya. Jika kami adalah penipu, biarlah kami berhenti menipu dan kami mau jujur di hadapan Tuhan. Jika kami adalah orang serakah, kami mau berhenti serakah. Kami mau berhenti tamak uang. Kami mau berhenti menginginkan apapun yang Tuhan benci. Dan kami mau kembali kepada Tuhan. Jika kami adalah orang yang kasar dan kejam, kami mau berhenti menjadi kasar dan kejam. Jika kami adalah orang yang malas, kami mau berhenti menjadi orang yang malas. Jika kami adalah orang yang angkuh dan sombong, kami mau berhenti menjadi orang yang angkuh dan sombong. Karena sesungguhnya kami hanyalah orang buangan yang sudah menguji Tuhan di luar batas, sehingga Tuhan murka kepada kami. Namun kami bersyukur karena berita Injil sampai kepada kami. Ada seruan orang yang mengatakan, Tuhan tidak marah lagi, Tuhan tidak marah lagi, Tuhan tidak murka lagi, Tuhan tidak murka lagi. Anak Allah menjadi manusia dan dipaku di atas kayu salib demi pengampunan bagi kami. Terima kasih untuk berkat-Mu yang memanggil kami menjadi milik-Mu, oh Tuhan. Jadikanlah kami milik-Mu sampai selama-lamanya. Kiranya Tuhan bertakhta atas hidup kami sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.
Sobat Maestro, Anda baru saja mengikuti ibadah bersama GRII, Gereja Reform Injili Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat hari Minggu, dan Tuhan Yesus memberkati.